Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita semua. Pagi hari ini kita semua yang ada di rumah masing-masing sedang akan mengikuti ibadah online di Gereja Isa Masih Genuk Indah. Minggu ini mungkin terasa berbeda dari minggu yang lalu karena kita masih bisa beribadah di gereja. Tetapi karena kondisi di kota kita Semarang yang hari-hari ini ada di zona merah penyebaran virus corona, untuk sementara kita harus beribadah di rumah masing-masing. Saya berdoa supaya kita semuanya dapat menyiapkan hati dan pikiran kita menikmati ibadah hari ini. Tetap undang hadirat Tuhan di rumah kita masing-masing. Bersama dengan keluarga kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan juga akan berdoa bersama-sama. Mari kita satukan hati kita. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan dalam ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan itu datangnya daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi beserta dengan isinya. Allah yang menaruh setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Oleh sebab itu turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai ibadah kita dari permulaan sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hanya karena anugerahnya kita bisa menikmati matahari, kita bisa bernafas lagi, semua karena kehendaknya. Oleh karena itu, mari kita bersyukur. Walaupun mungkin kondisi kita tidak membuat kita selalu bersyukur, tetapi Tuhan katakan harus bersyukur apapun keadaannya. Bersyukur karena nafas masih Allah beri. Bersyukur karena masih bisa melihat matahari. Bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau perisai kami Tuhan. Ketika banyak badai datang dalam hidup kami, firman-Mu itu tenangkan jiwa kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk pengampunan-Mu. Terima kasih. Engkaulah perisaiku. Amin. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan
kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah perisaiku, haleluya. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi kita akan pujikan pujian ini. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, haleluya. Tenangkan jiwaku, Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku, amin. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu
Yesus perisai kami. Tuhan, Kau kekuatan kami, hanya Kau yang kami sembah, hanya Kau yang kami puji Tuhan. Hanya Kau Allah kami, hanya Kau Yesus Raja kami. Bahkan dunia begitu mencekam, tetapi ada ketenangan, ada damai sejahtera karena Tuhan Yesus adalah Raja kami. Engkau juru selamat kami, Engkau kekuatan kami. Bahkan ketika kami tidak mempunyai daya sekalipun, Engkau menopang kami dengan cara-Mu yang ajaib, dengan kasih-Mu yang kudus. Yesus Allah kami, Kau kekuatan kami. Terima kasih, Engkau mazmur kami, Engkau kekuatan kami. Tak berkesudahan kasih-Mu, layaklah Kau disembah selama hidup kami. Syukur kami naikkan padamu. Terima kasih. Haleluya. Segala puji dan hormat serta syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur dengan pujian kami. Kami mau bersyukur dengan hidup kami. Karena kami tidak akan pernah mampu balas segala apa yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kami. Berikan kami sukacita, berikan kami damai sejahtera. Karena ada Yesus dalam hidup kami. Ada Roh Kudus penolong kami. Ada Bapa di surga yang selalu menolong kami. Yang selalu mencukupkan apa yang kami butuhkan. Bahkan Engkau melindungi kami dari hal-hal yang jahat. Terima kasih. Ibadah pagi ini kami mau bawa ke hadirat-Mu. Engkau hadir di ibadah kami. Engkau diami setiap ibadah di hati kami. Bahkan saudara-saudara kami yang ada di rumah yang saat ini bersama-sama dengan kami. Engkau hadir dan Engkau diami setiap rumah tangga. Rumah tangga yang saat ini bersama-sama beribadah bersama kami. Kami mau memuji Engkau, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhanlah kekuatan kita. Tidak ada yang lain yang bisa diandalkan. Terpujilah Engkau Bapa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Bersukacitalah, bergembiralah karena Tuhan penolong kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Haleluya. Hanya padamu hatiku percaya benar. Kaulah menara dan kota perlindungan. Dengan segenap hati katakan, ku mau selalu bersyukur benar. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku benar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku
ku percaya, amin. Kaulah menara dan kota perlindungan, haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku, haleluya, pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku, amin. Berubah hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur untuk semua kebaikannya Tuhan. Setiap hari kita menikmati kasih-Nya. Setiap hari kita menikmati berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh ajaib. Engkau kuasanya bagi kami tidak akan pernah berkesudahan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita akan pujikan pujian yang luar biasa ini. Terima kasih, terima kasih. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya. Setiap hariku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Oh, oh. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, amin.
selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Oh, oh, ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatan, sekali lagi, setiap hari ku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Oh, oh, ajaib, haleluya, kuasanya bagiku. Ajaib, ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Haleluya, betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya, tidak dipungkiri, tidak akan bisa dipungkiri. Itulah Tuhan kita yang tidak akan pernah membiarkan kita sendirian, tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri mengatasi persoalan kita. Dia memberkati kita seumur hidup kita, bahkan Dia menyertai kita sampai pada kesudahan akhir zaman. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berkata pada diri kita sendiri, ayo, Tuhanmu lebih dari persoalanmu. Tuhanmu lebih dari sakitmu. Tuhanmu mampu menolongmu. Tuhanmu sanggup. Mungkin kita bisa berkata seperti itu ketika kita ada dalam kesenangan. Tetapi ketika ada dalam sakit, dalam pergumulan, itu begitu sulit. Tapi mari bangun hati kita masing-masing. Semangati hati kita masing-masing. Tuhan sudah membuktikan dengan terbitnya matahari, itu berarti Dia ada selalu bersama kita. Selama matahari masih terbit di timur, selama itu juga Tuhan itu tetap menolong kita. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Amin. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi
Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Amin. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Segenap hati katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia, bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia, bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan, karena kami tidak pernah ditinggalkan sendirian dalam menjalani hidup ini. Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Karena itu Tuhan, tolonglah kami. Sesulit apapun hidup yang sedang kami hadapi, seburuk apapun situasi yang kami jalani, ajarkan kepada kami untuk tidak menyerah kepada keadaan. Ajarkan kami untuk tidak berputus asa, karena kami tidak pernah ditinggalkan sendirian. Ada Tuhan Yesus yang selalu menopang dan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini berbicaralah kepada setiap kami, anak-anak-Mu yang saat ini mengikuti ibadah online Gereja Isa Al-Masih Genuk Indah di rumah masing-masing. Kami percaya Engkau melawat mereka. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu.
Berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu supaya dapat menjabarkannya dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Kita bersyukur pagi hari ini masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, meskipun kita beribadah secara daring atau online di rumah kita masing-masing. Tapi percayalah Tuhan ada di tengah-tengah kita, Tuhan selalu menyertai kehidupan kita, dan tetaplah andalkan Tuhan dalam kehidupan ini, meskipun kita tahu hari-hari ini ada banyak pergumulan yang sedang kita hadapi. Tetapi sebagai orang-orang percaya, jangan sampai kita kehilangan iman. Jangan sampai kita kehilangan semangat dalam hidup ini. Sesulit apapun hidup harus tetap dihadapi. Seburuk apapun situasi harus kita jalani. Karena itu jangan kalah oleh keadaan. Karena firman Tuhan berkata bahwa kita ini adalah pemenang kehidupan. Jangan sampai kita dikalahkan oleh pandemi yang memang real, nyata. Itu membawa bencana di dalam kehidupan manusia. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, mari terus kuatkan iman kita untuk kita sanggup menjalaninya, dan kita harus yakin percaya bahwa pandemi ini akan berakhir pada waktunya. Tidak akan selama-lamanya itu terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu pagi hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang pagi ini terambil di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Yesaya 30 ayat yang ke-15, satu ayat yang akan saya bacakan untuk kita semuanya. Firman Tuhan berkata demikian, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Saya ulangi sekali lagi, sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini firman Tuhan diberikan tema jangan panik. Sekali lagi, jangan panik. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sekitar kita hari-hari ini banyak orang mengalami kepanikan. Ketika pandemi begitu mengganas di kota kita, bahkan di kota-kota lain, sehingga kota kita Semarang dikategorikan zona merah. Ya, kita bisa melihat potret kepanikan banyak orang di rumah sakit, juga di rumah dan di berbagai tempat. Ya, oleh karena pemerintah melakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Kita melihat bagaimana potret yang terjadi di rumah sakit. Banyak rumah sakit yang penuh dengan para pasien, bahkan kekurangan alat-alat sarana kesehatan, ruang juga sangat terbatas. Banyak orang berpikir macam-macam. Bagaimana kehidupanku? Apakah nyawaku bisa diselamatkan? Apakah aku bisa disembuhkan? Dan lain sebagainya. Sedang mempengaruhi pikiran banyak orang. Sehingga menimbulkan kepanikan di mana-mana. Mari kita belajar pada pagi hari ini. Apa sih panik itu? Ya. Panik adalah serangan yang bisa saja muncul di dalam diri kita akibat rasa takut yang luar biasa terhadap bahaya yang bisa mengancam. Saya ulangi,
panik itu satu serangan yang tiba-tiba bisa muncul di dalam diri kita akibat rasa takut yang luar biasa karena bahaya yang mengancam. Apakah kita mengalami kepanikan pagi ini? Apakah kita masih dikuasai oleh kepanikan pagi hari ini? Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jangan kita menganggap sepele yang namanya panik. Ya. Ternyata panik itu bisa mempengaruhi kehidupan kita langsung atau tidak langsung. Ya. Ada satu ungkapan yang mengatakan begini, kepanikan adalah separuh penyakit. Ketenangan adalah separuh obat. Dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Ungkapan ini dituliskan oleh seorang tokoh yang bernama Ibnu Sina. Saya ulangi. Kepanikan adalah separuh penyakit. Wow, perhatikan di sini. Kalau hidup kita dikuasai oleh kepanikan, separuh penyakit itu sudah ada di dalam diri orang tersebut. Mungkin belum dialami sakit itu, tapi karena kepanikannya sudah mempengaruhi separuh. Tetapi bedanya perhatikan. Ya, kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat. Ketika kita bisa tenang dalam menghadapi segala sesuatu, ternyata itu adalah separuh obat. Orang bisa saja terjangkit virus penyakit. Kita tidak bisa menghindari itu. Ya, meskipun kita mungkin bersembunyi di mana, ya, ada klaster-klaster tertentu justru terjadi di dalam keluarga. Tetapi kalau kita bisa tenang itu sudah separuh obat dulu. Ya. Bahkan dikatakan dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Oh, luar biasa. Tenang saja sudah separuh obat, tapi kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Ternyata kesabaran juga dibutuhkan ketika orang sedang sakit. Tetapi ini hal yang tidak mudah. Karena hari-hari ini ada banyak orang yang tidak sabar dalam menghadapi itu. Kenapa? Iya, karena orang berebut mungkin oksigen, berebut mungkin bed di tempat tidur, ya, di rumah sakit dan lain segala macam. Orang ingin segera ditangani, aku harus sembuh, aku harus mendapatkan pelayanan yang terbaik. Itu wajar ketika kita sedang sakit. Tetapi di tengah-tengah kondisi pandemi dengan sedemikian rupa yang terjadi di tengah-tengah kita, kita butuh yang namanya ketenangan. Kita butuh yang namanya kesabaran. Ibnu Sina ini bukan seorang Kristen, tetapi dia bisa mengungkapkan itu. Orang yang tenang itu separuh obat dulu. Kita bisa tenang menjalani kehidupan ini, menjalani kondisi yang tidak menguntungkan hari-hari ini. Belajar itu separuh obat dulu, meskipun tidak mudah. Kemudian ketika kita bisa sabar menanti pertolongan Tuhan, sabar di dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan segala macam, itu permulaan kesembuhan dulu. Ya. Sudah permulaan kesembuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya untuk kita bisa dalam ketenangan. Tidak panik dalam menghadapi segala sesuatu. Karena ternyata panik itu bisa berakibat fatal di dalam kehidupan kita. Bagaimana firman Tuhan menasihatkan kepada kita pada pagi hari ini. Ya. Ayat-ayat ini di dalam Yesaya 30 disampaikan kepada Nabi Yesaya untuk bangsa Israel. Yang pada saat itu sedang menghadapi ancaman daripada bangsa Asyur. Bangsa Israel tahu kekuatannya terbatas. Dan mereka sangat ketakutan menghadapi bangsa Asyur yang dengan kekuatan luar biasa bisa menghancurkan bangsa Israel. Nah, dalam kondisi seperti itu, wajar kalau
pemimpin Israel merasakan kepanikan. Wah, bagaimana ini cara mengatasinya? Bagaimana menghadapi bangsa Asyur yang besar, yang kuat dengan kekuatan pasukannya? Nah, di tengah-tengah kegentingan, di tengah-tengah kepanikan itu, mereka mengambil keputusan yang salah. Yaitu mereka mencari pertolongan kepada kerajaan Mesir, yang pada waktu itu memang menjadi bangsa yang kuat di wilayah itu. Dan Mesir dicontohkan sebagai bangsa yang kuat dengan pasukan berkudanya. Dan bangsa Israel terpesona dengan kekuatan Mesir. Dan mereka menjalin kerjasama, membangun persepakatan untuk menghadapi Asyur. Dan mereka minta pertolongan kepada Mesir. Tetapi Tuhan menegur mereka. Dalam ayat yang ke-16, Yesaya 30 ayat yang ke-16, di sana dikatakan demikian. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Ya. Mereka terpesona dengan kuda-kuda yang kuat di Mesir, yang bisa menolong mereka untuk melarikan diri atau menghadapi tentara Asyur yang kuat. Tetapi Tuhan menegur mereka melalui ayat yang ke-15. Dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Bertobat dari apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Mereka harus bertobat dari mengandalkan bangsa Mesir. Mereka harus tinggal diam, berserah kepada kekuatan Tuhan. Ini yang diperingatkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya. Bahwa sebagai anak-anak Tuhan, engkau adalah umat pilihan Tuhan. Bagaimana mungkin engkau bergantung mengandalkan kekuatan di luar daripada Tuhan? Oleh karena itu Tuhan mengingatkan, bertobat, tinggal diam, berserahlah kepada Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang manusiawi memang ketika kita sedang menghadapi pergumulan masalah atau sakit penyakit, kemudian kita mencari jalan keluar dan pertolongan. Tetapi jangan sampai itu menggerus iman kita sehingga kita tidak tahu posisi saya siapa. Saya adalah anak Tuhan, saya adalah orang percaya. Sudah seharusnya kita mengandalkan Tuhan. Pertolongan di luar Tuhan itu menjadi sarana untuk Tuhan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Bukan kita meninggalkan Tuhan dan mengejar pertolongan di luar Tuhan. Oleh karena itu bagian selanjutnya dikatakan, ya, setelah Nabi Yesaya berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Kemudian dikatakan, dalam tinggal tenang dan percaya. Dalam Alkitab bahasa Jawa dikatakan di sana lebih jelas, dalam ayem dan kumandel, dikatakan demikian. Ya, saya bacakan untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, dalam Alkitab bahasa Jawa berkata seperti ini. Awit mangkene pangandikane Pangeran Allah, Kang Maha Suci, Gusti Allah Israel, sarono pratobat lan sumarah, dengan bertobat dan berserah kepada Tuhan, sira bakal podo kaparingan slamet. Kakuwatanira iku dumunung ana ing ayem lan kumandel. Ya, perhatikan. Ana ing ayem lan kumandel. Di dalam tinggal tenang dan percaya, ayem dan kumandel. Artinya mari kita tetap menjaga ketenangan hidup kita, ketenangan hati kita, dan menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan.
Itu yang akan menolong kita hari-hari ini. Kita tidak bisa melawan pandemi yang begitu rupa dengan kekuatan kita sendiri. Berapa banyak keuangan negara yang sudah diinvestasikan untuk penanggulangan pandemi. Berapa ribu atau mungkin bisa jutaan tenaga kesehatan yang sudah dikerahkan untuk mengatasi pandemi di seluruh wilayah negara kita, belum di negara-negara yang lain. Toh sampai hari ini, sudah 1,5 tahun, belum selesai pandemi. Oleh karena itu sebagai orang-orang percaya jangan kehilangan iman. Jangan sampai iman kita tergerus oleh keadaan yang sulit ini. Bukan dengan kekuatan kita untuk menghadapinya. Tapi mari kita belajar tenang. Tenang dalam Tuhan, tenang dalam hadirat Tuhan, dan terus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita harus yakin dan percaya Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Tuhan sedang bekerja melawat kita. Oleh karena itu jangan menjadi kalah oleh keadaan dan situasi yang terjadi. Pagi ini Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan panik. Tetap tenang, tetap percaya Tuhan menyertai kita. Sebab Dia Allah Immanuel yang berjanji menyertai kita sampai kesudahan zaman. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, zaman belum berakhir. Kita tidak tahu pandemi ini akan berjalan sampai berapa lama dan apakah kesulitan hidup manusia akan semakin sedikit. Tentu kita tidak bisa menjamin ke sana. Yang selalu harus kita pegang adalah dalam situasi apapun Tuhan beserta dengan kita. Semua yang terjadi dalam dunia ini ada di dalam kontrolnya Tuhan, dalam kendalinya Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam ketika kesulitan dan tantangan ini terjadi di tengah-tengah dunia. Bukankah Tuhan kita, pencipta langit dan bumi. Semua yang ada, yaitu ciptaannya, semua dalam kontrolnya Tuhan. Mari kita yakini itu. Karena itu apapun keadaan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, mari jangan lemah. Kuatkan iman kita. Bahkan kita juga harus menguatkan saudara-saudara kita. Ya. Ada teman-teman kita yang saat ini sedang dalam isolasi, yang sedang dalam membutuhkan dukungan doa kita. Mari kita berdoa. Kita yang kuat iman kita, mari kita dukung teman-teman kita yang lain dalam doa pribadi, doa keluarga. Kalau perlu, mari kita kuatkan teman kita dengan telepon kita, dengan video call kita. Sangat penting, mereka butuh kita ketika mereka menjalani isolasi mandiri. Mungkin perkataan kita menguatkan, doa-doa kita. Syukur kita bisa berbagi dengan mereka yang saat ini sedang mengalami isolasi. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, pandemi ini dialami banyak orang. Tidak hanya di Genuk Indah. Tidak hanya di kota Semarang, di kota-kota yang lainnya juga. Karena itu jangan biarkan hidup kita dikuasai kepanikan. Mari kita belajar dengan tenang, menantikan pertolongan Tuhan. Dengan tenang, percaya semua dalam kendali Tuhan. Dengan tenang, percaya dan yakin Tuhan saat ini sedang bekerja di tengah-tengah kita. Puji Tuhan, ialah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini akan menolong kita semuanya untuk terus percaya kepada Tuhan. Sekali lagi jangan panik, tetap tinggal tenang dan percaya Tuhan beserta kita. Dia menyertai kita. Allah yang selalu memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman-Nya pagi ini. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan, tetapi kita juga akan menaikkan doa syafaat untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Mari kita satukan hati kita bersama-sama menaikkan doa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tiada yang seperti Engkau. Amin Tuhan. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar. Kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami semua yang mendengarkan, diingatkan oleh firman Tuhan, supaya kami tidak panik di tengah-tengah situasi pandemi virus corona yang hari-hari ini merajalela di sekitar kami. Kami diingatkan untuk tetap tenang dan percaya semua yang terjadi ada di dalam kendali kuasa Tuhan. Engkau tahu ketika kami susah, Engkau ada ketika kami sakit dan membutuhkan uluran tangan. Karena itu ajar kami untuk terus percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dengan cara-Mu untuk menolong kami, untuk melawat kami. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan sidang jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing, supaya mereka tetap tinggal tenang dan percaya. Kalau pemerintah menganjurkan supaya kami stay at home, mengurangi mobilitas hari-hari ini, biarlah itu kami manfaatkan, kami gunakan untuk tinggal tenang bersama dengan keluarga kami di rumah kami, dengan banyak berdoa, dengan banyak baca firman, dengan banyak bersekutu, sehingga kami memperoleh kekuatan yang baru di dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami rindu bersyafaat bersama dengan seluruh jemaat-Mu untuk sidang jemaat-Mu yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Setiawan, untuk Albert dan Samuel. Tuhan, Kau lawat keluarga ini. Kami bersepakat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus,
nyatakan kuasa-Mu, jamah Bapak Ibu setiawan, pulihkan oleh bilur-bilur-Mu, mereka akan menjadi sembuh Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang isolasi di rumah. Kami doakan Bapak Ibu Yusuf Kurnianto. Kami doakan Bapak Ibu Edi Kurnianto. Kami doakan Pak Witono bersama dengan keluarga. Kami doakan juga pemulihan kesehatan daripada Meni. Kami berdoa dari tempat ini bersama dengan sidang jemaat-Mu di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan akan melawat dan menyertai, menyembuhkan dengan kuasa-Mu. Setiap hari terus mereka sehat dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu sedang bekerja. Kami percaya Engkau tabib segala tabib, sanggup melawat dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk kota kami Semarang, untuk rumah sakit, untuk tenaga-tenaga kesehatan yang saat ini bekerja keras dalam menangani banyak pasien di berbagai rumah sakit di kota Semarang dan kota-kota lain. Engkau melindungi, Engkau menyertai supaya dalam mereka bekerja melayani masyarakat semuanya dalam perlindungan Tuhan. Melalui pelayanan rumah sakit dan tenaga kesehatan, semakin banyak pasien yang sembuh Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu, berkati pemerintah kami, berkakai ya Tuhan, untuk bersama-sama melayani masyarakat dalam mengatasi pandemi ini Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk masyarakat Indonesia, kiranya terus diberikan kesadaran untuk disiplin dalam melakukan protokol kesehatan, supaya dengan disiplin maka mereka sehat dalam perlindungan Tuhan dan terhindar dari virus-virus penyakit. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk semuanya, Tuhan yang akan menyertai dan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah firman Tuhan. Dan dalam ibadah kita hari ini, tetaplah semangat dalam menjalani kehidupan kita, karena Tuhan yang akan terus menyertai dan menopang kita semuanya. Saya sampaikan beberapa pengumuman gereja untuk seminggu ke depan. Kegiatan belum bisa berjalan. Saya mengundang kita yang bisa mengikuti doa pagi melalui Radio Sukacita, bergabunglah dengan kami setiap pagi jam 5 melalui Radio Sukacita. Kemudian tiap malam saya mengirimkan renungan. Mari keluarga-keluarga, sudah saatnya kita membangun persekutuan di rumah kita masing-masing. Hadirkan Tuhan di rumahmu, karena pandemi ini menjadi kesempatan untuk suami, istri, dan anak-anak berkumpul. Pakai panduan yang saya kirimkan, supaya kita terus diberikan kekuatan, semangat oleh Tuhan untuk menjalani hari-hari di masa pandemi ini. Tetap jaga kesehatan, lakukan protokol kesehatan dengan baik, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, hindari kerumunan, dan kalau tidak penting tidak usah pergi-pergi, supaya Bapak Ibu Saudara sekalian selalu sehat di dalam perlindungan Tuhan. Saya mengajak, apabila ada Bapak Ibu yang rindu terlibat bersama dengan gereja untuk melakukan kegiatan Jogo Tonggo, ya, membantu saudara-saudara kita, memberi perhatian saudara-saudara kita yang sedang isoman, mari bisa hubungi saya, ya. Saya menunggu masih banyak yang untuk bisa terlibat di dalam kegiatan Jogo Tonggo ini. Doakan saudara-saudara yang sedang sakit, membutuhkan dukungan doa, yang saya sudah masukkan di grup gereja, grup WhatsApp gereja kita. Mari kita dukung dalam doa, di doa kita pribadi bersama-sama, supaya Tuhan segera memulihkan dan melawat kita semuanya. Puji Tuhan, kegiatan gereja untuk sepekan yang akan datang masih seperti minggu yang lalu, ya, kita diberi kesempatan untuk banyak berdoa di rumah. Minggu depan ibadah kita juga masih diselenggarakan secara online, karena
peraturan daripada Pemkot Kota Semarang untuk PPKM mulai dari minggu tanggal 22 Juni sampai tanggal 5 Juli, artinya hari Senin yang akan datang, Senin yang akan datang baru berakhir. Mari kita mengikuti apa yang diatur, dipimpin oleh Kota Semarang. Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan, silakan, tadi sudah ditayangkan di YouTube gereja kita, bisa memasukkan amplop di rumah masing-masing, dikumpulkan, nanti ketika kita ibadah kembali bersama-sama bisa dimasukkan di kotak persembahan, atau kalau Bapak Ibu bisa mampir gereja bisa dimasukkan kotak persembahan yang ada di gereja kita, atau melalui sarana prasarana yang kita bisa, apakah itu melalui OVO, melalui GoPay, atau mau transfer di rekening gereja. Nah, mari kita terus mendukung pekerjaan Tuhan dalam doa kita dan persembahan. Puji Tuhan, saya mengingatkan kepada kita semuanya, Bapak Ibu yang ada pergumulan masalah atau sedang sakit, bisa japri ke nomor saya supaya kita bisa segera menolong atau mendukung di dalam doa. Saya ingin memastikan seluruh jemaat Gereja Isa Al-Masih sehat hari-hari ini, sehingga semuanya dalam perlindungan daripada Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk ibadah kita hari ini. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri di rumah masing-masing. Kita akan bersama-sama mengakhiri dalam doa dan dalam doa berkat. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Kami bersyukur kepadamu. Kami boleh menikmati pujian. Kami boleh menikmati firman-Mu. Bahkan kami boleh menaikkan doa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah pagi hari ini Engkau melawat setiap keluarga demi keluarga yang sudah bergabung bersama kami dalam ibadah online pagi hari ini. Engkau lawat mereka. Karena Engkau yang jauh lebih tahu apa yang mereka perlukan hari-hari ini. Tuhan, hadirlah di keluarga mereka masing-masing. Sapalah mereka Tuhan. Bahkan Engkau memberikan sukacita, memberikan kebahagiaan, bahkan berkat yang melimpah di tengah-tengah keluarga sidang jemaat-Mu. Lebih daripada semuanya, proteksi mereka dengan kuasa Tuhan, supaya mereka boleh menikmati segala kebaikan-Mu. Tuhan yang memberikan kekuatan kesehatan kepada seluruh keluarga kami, dimanapun kami berada, dalam proteksi dan perlindungan Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, untuk Ibu Suratmi, Ibu Suparjo, Tuhan akan memberkati beliau dengan bertambahnya usia, kiranya tetap diberikan kekuatan, semangat untuk melayani Tuhan, semangat untuk bersama-sama mengasuh anak cucu menantu dengan baik. Tuhan melimpahkan kekuatan kesehatan kepada Ibu Suratmi Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang berulang tahun, yang tidak sempat hamba-Mu, doakan Tuhan yang akan melawat dan menolong mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami menyerahkan pekerjaan setiap jemaat-Mu. Meskipun pandemi ini mereka masih banyak yang harus tetap menjalankan pekerjaan mereka, baik di dalam kota maupun keluar kota. Tuhan, Engkau menyertai, Tuhan Engkau melindungi mereka, karena mereka harus tetap keluar rumah dan harus melawan penyebaran virus-virus ini. Tapi kami percaya Engkau memberi kekuatan, kesehatan, perlindungan kepada mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan memberkati kota kami, semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Sekarang ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah online pagi hari ini. Kedangkanlah tangan-Mu atas kami semua, dan berkatilah setiap sidang jemaat-Mu. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, setelah Engkau berbuat bakti di hadapan Tuhan dalam ibadah online gereja kita pada pagi hari ini, sekarang angkatlah tangan-Mu, tengadakan kepada Tuhan, dan terimalah berkat-berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan mencurahkan berkat dari pagi hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di minggu depan. Amin.